Selanjutnya akan ada rekan saya, Enrico Gracia, yang akan memaparkan mengenai kompetisi OneMap.id Challenge. Kepada Enrico, dipersilahkan. Baik, terima kasih Caca untuk sambutannya dan pembukaannya. Ya, betul sekali tadi yang sudah dikatakan oleh Caca bahwa ada kompetisi bernama OneMap.id Challenge. Sebelumnya mohon izin untuk share screen mengenai pemaparannya ya. Ya, baik, seharusnya sudah terlihat di layar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kompetisi ini bernama OneMap.id Challenge yang dimana merupakan kompetisi pembangunan solusi inovatif dengan teknologi ArcGIS. Jadi setiap lokasi kita percaya bahwa memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing tentunya. Sebagai contoh, Indonesia sendiri tentunya memiliki karakteristik lokasi yang berbeda dengan negara-negara di lintang utara, seperti Kanada, Amerika Serikat, dan juga negara-negara di lintang selatan, seperti Australia dan New Zealand. Nah, oleh karena itu, Indonesia memiliki karakteristik sekaligus potensi tersendiri yang berbeda dengan wilayah lain tentunya. Nah, Indonesia ini memiliki potensi lokasi untuk menjadi negara maju. Kita tahu juga bahwa ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia, tentunya dengan ciri khas dan permasalahannya masing-masing. Nah, karena ada ciri khas dan permasalahannya masing-masing tersebut, maka dibutuhkan kontribusi dari pemerintahan daerah atau pihak yang berwajib yang ada di daerah untuk mengembangkan potensinya. Kemudian Esri Indonesia membangun OneMap.id untuk mendukung pemerintahan daerah ini. Nah, portal OneMap.id ini merupakan inisiatif dari Esri Indonesia untuk mendukung pemerintahan daerah dan kumpulan data-data spasial se-Indonesia. Nah, ada juga kolaborasi antara Universitas Indonesia, Universitas Pakuan, Universitas Mula Warman, dan Universitas Hasanuddin dengan Esri Indonesia membangun berkolaborasi OneMap.id Challenge ini. Dengan tema besar yang dibawakan dalam kompetisi ini adalah perencanaan dan pembangunan wilayah Indonesia yang berkelanjutan. Ada 3 wilayah atau 3 region untuk kompetisi ini. Yang pertama, wilayah 1 atau region 1 mencakup Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, wilayah 1 ini memiliki subtema pembangunan wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera yang berkelanjutan. Dengan subtopik perencanaan dan pengembangan wilayah hingga pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Nah, region 1 atau wilayah 1 ini di-host oleh Universitas Pakuan. Nah, Universitas Pakuan ini berkontribusi untuk sebagai host dalam penjurian, dalam kompetisi, dan sebagai penjawab tanya jawab yang akan ada dari peserta nantinya. Nah, yang kedua adalah wilayah 2 atau region 2, yaitu untuk Pulau Kalimantan dan sekitarnya, dengan subtema membangun dan menata Kalimantan yang berkelanjutan dalam rangka menyambut ibu kota negara baru. Kemudian dengan subtopik yang tentunya berbeda dengan wilayah 1, karena tadi sudah dijelaskan bahwa setiap lokasi pastinya memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Nah, subtopik yang pertama itu dari kajian lingkungan hingga pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Nah, yang terakhir, wilayah 3 atau region 3 itu mencakup Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan subtema pengembangan lingkungan dan sumber daya alam Indonesia Timur dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Tentunya dengan subtopik yang berbeda juga dari pendidikan hingga pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Nah, wilayah 2 tersebut tadi itu di-host oleh Universitas Hasanuddin, Universitas Mula Warman, dan wilayah 3 itu di-host oleh Universitas Hasanuddin. Ada 2 kategori dalam kompetisi ini. Yang pertama adalah kategori student, itu terbuka untuk mahasiswa atau mahasiswi yang terdaftar di perguruan tinggi S1 di Indonesia. Dan yang kedua untuk profesional, yaitu terbuka bagi mahasiswa atau mahasiswi yang terdaftar di perguruan tinggi S2 dan S3 di Indonesia. Dan juga terbuka bagi seseorang yang saat ini bekerja di sebuah instansi atau organisasi dari berbagai sektor, yaitu swasta, pemerintahan daerah, dan lain-lain. Kompetisi ini dibuka untuk kelompok, yang kelompoknya ini terdiri dari 2-3 orang nantinya. Dan kelompok ini, anggota kelompoknya boleh lintas instansi atau universitas, atau bahkan untuk student boleh lintas angkatan. Kemudian output dari kompetisi ini adalah berupa ArcGIS Story Maps, yang dimana ada 6 outline yang harus dipersiapkan oleh teman-teman peserta. Yang pertama dari pendahuluan, yaitu berupa pengenalan nama atau kelompok, lalu organisasi, dan pilihan kategori. Yang kedua adalah latar belakang permasalahan,
Yang ketiga metodologi, yang keempat adalah kaitan dengan implementasi SDGs atau capaian TPB. Ya, yang kelima itu adalah output atau hasil yang paling penting ini, yang di mana output atau hasil ini diusahakan untuk di-embed pada ArcGIS Story Maps jika masa lisensinya masih berlaku. Dan jika menggunakan trial license, maka kalian bisa screen capture atau screen record untuk demo aplikasi tersebut. Dan yang terakhir tentunya adalah kesimpulan. Untuk melihat inovasi atau ide-ide yang terdahulu sudah ada di Geo Innovation Challenge pada link di bawah pojok kiri ini, di esrindonesia.co.id Geo Innovation Challenge. Tentunya kriteria penilaian yang akan dinilai dalam kompetisi ini adalah kreativitas, visualisasi, dan inovasi. Dan yang paling penting adalah relevansi terhadap tema dan implementasi di dunia nyata, dan tentu juga pemanfaatan teknologi Esri, penguasaan konsep analisis dan teknis, dan yang terakhir adalah presentasi untuk finalis yang lolos ke tahap final nantinya. Berikut adalah agenda kompetisi yang akan berjalan dalam OneMap.id Challenge ini, yang dimana yang pertama adalah pendaftaran peserta kompetisi pada tanggal 7 Agustus per hari ini, tapi baru akan dibuka jam 3 siang waktu Indonesia Barat nantinya, hingga 7 September 2021. Dan yang kedua, itu ada webinar kedua sebagai pembekalan awal webinar, itu terbuka untuk umum, itu tanggal 2 September 2021 nantinya. Dan yang ketiga ada workshop teknologi Esri, itu sepanjang bulan September hingga awal Oktober. Nah, workshop ini akan diadakan sebanyak 4 kali dengan 4 minggu, yang dimana berarti 1 minggu itu hanya ada 1 workshop. Dan workshop ini dikhususkan untuk teman-teman peserta yang benar-benar komitmen untuk mengikuti kompetisi. Jadi workshop ini sebagai pembekalan awal. Dan yang keempat itu adalah deadline untuk pengumuman project, itu sepanjang bulan Oktober, pengumpulan ArcGIS Story Maps-nya. Lalu yang kelima itu adalah pengumuman finalis, itu pada tanggal 20 November. Ada technical meeting untuk yang lolos ke tahap final, itu tanggal 24 November. Dan sesi presentasi finalis yang akan diadakan pada tanggal 29 November sampai 3 Desember, yang diadakannya itu per region nantinya. Dan yang terakhir tentunya adalah yang ditunggu-tunggu pengumuman pemenang pada tanggal 11 Desember nantinya. Berikut adalah learning resources atau kiat-kiat untuk mempersiapkan kompetisi sebagai pembekalan awal, yaitu ada portal e-learning Esri di learn.arcgis.com, ada juga online training Esri di esri.com training MOOC, dan yang terakhir itu adalah learning course GIS Basic and Advanced di training katalognya Esri. Untuk informasi lebih lanjut, boleh langsung menuju ke portal onemap.id oleh Esri Indonesia di www.onemap.id. Lalu ada juga webpage The 13th Geography Days UI di Hub ArcGIS tersebut, dan kami juga menyediakan portal khusus untuk OneMap.id Challenge di website kami tersebut. Dan juga jangan lupa untuk tetap saksikan di media sosial Esri Indonesia dan juga follow media sosial The GDays UI. Terima kasih atas pemaparannya, kurang lebih mohon maaf, dan nantikan pembukaan pendaftaran peserta hari ini jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Terus pantau lini masa kami di The 13th GDays UI. Terima kasih.